Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini saya akan share sama teman-teman gimana sih caranya memanage resiko di dalam sebuah trading kita. Oke teman-teman, kenapa saya bahas ini kali ini? Karena banyak banget trader-trader yang saya temui ternyata masih bingung cara memanage resiko yang pas untuk akunnya. Nah kebanyakan kita akhirnya mengalami margin call, kita mengalami loss yang gede banget karena kita cuman nggak tahu cara memanage resiko yang baik. Nah cara memanage resiko yang baik teman-teman perlu ngerti dulu yang namanya lot. Kebanyakan trader-trader ini bingung cara nentuin lot yang pas untuk balance kita itu berapa. Kadang nanti akhirnya outputnya ada yang overload, kadang juga nanti ada yang lotnya ternyata kekecilan. Harusnya dia bisa lebih, ternyata dia ngambil yang terkecil karena nggak tahu harus ngitungnya seperti apa. Nah di video kali ini saya bakal sharing sama teman-teman gimana sih caranya untuk ngehitung lot yang ideal untuk akun kita. So pastiin untuk nonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrolin gimana caranya menghitung lot ya, sebelum kita menghitung manage resiko kita di dalam sebuah trading, kita perlu tahu dulu tentang yang namanya lot. Nah kenapa sih kita bahas tentang lot? Karena lot ini sangat erat lah kuatannya dengan manajemen resiko gitu ya. Untuk kita bisa memanage resiko kita di dalam sebuah trading, kita perlu tahu dulu lotnya. Gitu. Lot itu apa sih? Jadi lot itu adalah satuan-satuan lah di dalam trading gitu kan. Setiap transaksi yang akan teman-teman buka, setiap transaksi yang akan teman-teman ambil, pasti akan diminta untuk input nilai lotnya. Di dalam sebuah market forex, kita ada 3 jenis lot. Yang pertama ada standard lot. Ya, kita coba digedein. Standard lot. Yang kedua, kita punya mini lot. Yang ketiga, kita punya micro lot. Nah, kita punya 3 jenis lot. Dari ketiga jenis ini, perbedaannya adalah dari nilainya, teman-teman. Contohnya, di standar lot memiliki nilai terkecilnya itu di satu lot, ya. Jadi, kalau ada 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot itu masuknya ke standar lot jenisnya. Nah, 1 lot di standar lot ini punya nilai. Jadi, lot ini punya nilai ke dalam currency-nya, ke dalam mata uangnya. 1 lot itu dihargai $10 setiap pergerakan 1 pips. Contohnya gini teman-teman. Misalnya kita punya lebar area 5 pips. Dari titik entry teman-teman ke take profit itu ada 5 pips. Begitu juga dari entry ke SL itu ada 5 pips. Ketika kita menggunakan 1 lot di transaksi tersebut, kalau kita hit TP berarti kita dapat $50. $50 itu dari mana? Dari si harga per 1 pipsnya ini. Kan 1 pips $10. Berarti kalau 5 pips di sini berarti $50. Tinggal dikalikan 5 aja, 10 kali 5 gitu ya. Jadi dapat $50 gitu. Selanjutnya kalau di mini lot itu lot terkecilnya di 0,1 lot. Which is lebih kecil karena dia mini lot. 0,1 ini dihargai ya, nilainya itu $1 setiap pergerakan 1 pips. Nah, jadi lebih kecil lagi. Kalau misalnya tadi lebar area kita coba sambungin lagi. Kalau 5 pips berarti dapatnya $5 kalau TP, kalau SL ya minus $5 gitu. Selanjutnya yang terakhir ini ada micro lot. Micro lot ini di 0,01 yang terkecilnya. Dan punya harga atau dihargai dia $0,1 setiap pergerakan 1 pips. Oke, kenapa kita perlu tahu dulu 3 jenis ini agar nantinya ketika kita membuat sebuah trading plan, kita membuka sebuah transaksi, kita tahu berapa sih kita perlu menggunakan berapa lot sih yang ideal, yang pas, yang nyaman untuk akun kita. Contohnya gini, misalnya saya nggak memperhatikan atau saya nggak punya saya nggak punya pengetahuan tentang lot ini gitu ya. Saya nggak tahu ini lotnya dihargainya berapa dolar gitu kan. Kita cuma punya uang $100, kita cuma punya balance $100, kita ada lebar area kayak tadi misalnya 5 pips aja, terus kita pakai 1 lot. Gede banget nggak akhirnya? 1 lot berarti 5 pips, resikonya berarti kan setengahnya itu. Berarti 50% berarti resikonya kan.
Kalau kita TP ya dapat $50, ya gede banget sih memang dapatnya. Iya kalau TP. Kalau misalnya SL minus $50. 2 kali SL beruntun MC. Gitu. Nah, itu yang nggak disaranin sama sekali. Itu jadi gede banget. Makanya kenapa kita perlu banget bisa untuk ngihitung lot agar kita bisa memanage resiko kita di dalam sebuah trading. Gitu. Ada beberapa cara teman-teman ya. Ada beberapa cara untuk nentuin lot yang ideal untuk akun kita. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kalkulator lot. Ini bisa web based ya. Teman-teman bisa di website di Google gitu ya. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Nah, Dwian Anggara Trading Assistant ini adalah satu tools yang fungsinya untuk manajemen lot secara otomatis. Lot otomatis. Nah, Dwian Anggara Trading Assistant. Yang pertama kita bakalan bahas dulu tentang kalkulator lot. Kita buka aja langsung, ini adalah websitenya, namanya babypips.com. Teman-teman bisa akses ini di Google ya, tinggal cari aja babypips.com, terus masuk ke tools yang position lot size calculator. Selanjutnya, teman-teman perlu tahu dulu nih. Nah, sebelum teman-teman ngehitung ke sini, kita perlu ngumpulin beberapa data. Contoh kita coba ke TradingView lagi. Contoh deh, kita asumsikan kita menggunakan balance itu $1.000. Ya, kita mengasumsikan punya balance $1.000. Selanjutnya, teman-teman yang perlu diketahui adalah data-data yang perlu teman-teman isi adalah berapa lebar area. Kedua, mau berapa risknya. Dua hal ini perlu teman-teman ketahui. Kita ngobrolin dulu tentang lebar area. Kita charting ya, kita nyalain M9, iZone, dan 4EMA yang biasa kita gunakan untuk charting. Kita tinggal cari areanya. Kalau sesuai rules, kita punya area di rally base rally di sini. Teman-teman bisa marking dari proximal sini ke distal yang di bawah sini. Selanjutnya, tinggal kita hitung lebar areanya aja. Kita tinggal tarik. Oke, taruhlah kita asumsikan 5 pips ya. Kita bulatin aja 5 pips gitu ya, biar enak nanti ngitungnya. Kita coba masuk ke data lagi. Berarti di sini sudah terjawab. Lebar area berapa? Lebar areanya 5 pips. Oke. Selanjutnya, berapa risknya? Kalau di komunitas NFC, kita biasanya merekomendasikan, kita menyarankan itu resikonya satu trading plan itu 2% maksimal. Tapi ada juga teman-teman yang merasa, kayaknya 2% kegedean mas. Ada, boleh diturunkan gitu, mungkin cuma 1,5% atau 1% aja setiap trading plan. Karena setiap trading plan ini kan kadang ada yang ngambil TP1 only, ada yang ngambil TP1 TP2, ada yang ngambil TP1 2 3. Nah, itu tinggal dibagi-bagi aja. Kalau teman-teman misalnya ngambil 2% maksimalnya dan ada 3 transaksi dari satu trading plan, itu tinggal dibagi 3. Misalnya transaksi pertama 1%, transaksi kedua itu 0,5%, transaksi ketiga 0,5%. Jadi pas tuh dibagi 3, maksimal tetap 2%. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil satu transaksi aja, tinggal masukin aja, ya udah 2% maksimal gitu ya. Jadi di sini coba kita masukin berarti 2% lah. Ini maksimal gitu. Oke, kita udah keisi nih datanya. Lebar areanya berapa pips, berapa risknya. Tinggal selanjutnya kita harus tahu dulu harganya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kita biasanya menggunakan Fibonacci ya untuk nentuin si TP-nya dan SL-nya gitu kan, biar lebih kelihatan jelas. Oke, gitu ya. Kayak gini. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal kita input aja harganya. Kita masuk lagi ke kalkulator pips. Kalkulator lot. Kita tinggal masukin account balance. Tadi kita sudah asumsikan $1.000. Oke, kita pengen risk persentasenya di 2% aja. Dan stop loss-nya kita masukin di 7 pips. Berapa tadi? Mana. 5 pips ya, 5 pips. Oh, ini belum kita tambahin buffer zone-nya. Coba kalau misalnya kita tambahin buffer zone-nya. Berarti kalau dilihat dari buffer zone, sebentar. Nah, kalau misalnya kita dilihat dari buffer zone, berarti ini dikurangi 5 berarti jadi 20. Kita tinggal klik OK. Oke. Coba kita hitung dari atas ini ke atas ini
ada 10 pips lah ya. Oke, 10 pips ya teman-teman. Ada 10 pips. Nah, kita tinggal input aja di sini 10 pips. 10 pips di currency Euro USD. Ini kan tinggal teman-teman pilih ya di sini mau pairnya apa gitu kan. Kebetulan kita di Euro USD. Oke, selanjutnya currency-nya juga kita menggunakan USD. Kalau misalnya datanya sudah sesuai semua, kita tinggal calculate aja. Nah, di sini kebuka. Lot yang kita gunakan dengan account balance $1.000 dan resikonya 2%, dengan stop loss-nya di 10 pips, dari entry ke stop loss-nya, lot yang bisa kita gunakan adalah 0,2 lot. Nah, stepnya panjang ya, berarti kita harus marking area dulu gitu kan. Kita harus marking area dulu, terus kita harus tahu dulu lebar areanya berapa gitu kan. Terus juga kita harus ngitungin risknya juga, masukin risknya juga dan lain-lain. Jadi stepnya bulak-balik lah. Nah tapi teman-teman, cara ini menurut saya cukup panjang dan merepotkan sebetulnya. Kita harus nentuin lebar areanya berapa gitu kan, baru kita masukin satu-satu. Kita harus nentuin dulu currency-nya. Kita harus nentuin dulu berapa lebar areanya gitu ya. Currency pair-nya mau apa, ini harus dihitung. Dan kalau ada salah pair-pair lainnya yang beda-beda, beda pair, ini ada yang harus dimasukin current price-nya ya. Di sini kayak tadi di USD CHF ini ada, tapi di Euro USD nggak diminta gitu kan. Nah ini jadi repot banget gitu. Tapi ada satu tools teman-teman, namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Nah teman-teman udah bisa lihat di layar, ini namanya tools Dwian Anggara Trading Assistant. Tools ini bisa teman-teman install, bisa teman-teman pasang di MetaTrader 4 tentunya. Nah, Dwian Anggara Trading Assistant ini saya mau breakdown nih fitur-fiturnya. Yang pertama dulu, ada order type. Jadi ada 3 order type yang bisa teman-teman manfaatin. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman menggunakan pending order, itu bisa menggunakan yang buy limit sama sell limit. Oke. Yang kedua ada buy stop sama sell stop. Jadi kalau teman-teman yang biasa menggunakan buy stop sama sell stop, order type-nya ini bisa dimanfaatkan. Yang selanjutnya yang ketiga ada buy now sama sell now. Nah mungkin teman-teman ada yang biasa menggunakan buy now sama sell now, tapi selama ini lotnya ngacak gitu ya, sesuai feeling aja gitu kan, dan lebar areanya kayaknya nggak presisi. Teman-teman bisa manfaatin Dwian Anggara Trading Assistant. Jadi tetap bisa maksimal, tetap bisa lebih ideal, bisa lebih aman juga. Gitu. Coba kita contohin kayak tadi gimana cara inputnya. Kita ada di pair Euro USD tadi, terus kita ada buy limit, teman-teman. Tinggal langkah yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal copy paste aja sebetulnya angka-angka yang ini. Kita tinggal copy, lalu kita pindahin ke sini, ya. Pastiin juga untuk klik buy limit di sini. Selanjutnya kita tinggal input lagi stop loss price-nya. Oke. Kita tinggal input ke sini. Sebentar, yap, sudah betul. Terus take profit ratio-nya kita mau 1 aja, TP1, terus risk persentasenya mau 2%. Tinggal klik press order. Yang terbuka di 1.97. Nah, kok beda mas? Ya, karena balance-nya beda. Di akun ini berbeda. Kita coba. Nah, terus kita giniin aja. Kita buka baby pips-nya. Terus kita coba ikutin ya. Balance-nya berapa? Tadi balance-nya sudah benar. 10.316 ya. Titik 57. Dari mana? Nih, dari yang sini. Terus risk-nya 2%. Kita pengen 2%. Stop loss-nya tadi tetap di 10 pips ya, teman-teman. Sesuai yang udah kita hitung. Lalu currency pair-nya lah ya. Currency pair-nya di Euro USD tinggal di-calculate. Yang terbuka yes, beda dikit. Di sini 2,0, di sini 1.97 karena ada buffer zone-nya juga kan tadi dan kita nggak terlalu presisi. Harusnya tadi 10 pips sekian, kita cuma ngambil 10 pips aja gitu. Jadi tetap mendekati gitu. Nah ini adalah salah satu contoh yang bisa teman-teman manfaatin. Jadi nggak ribet lagi tuh, nggak perlu lintas. Udah mah kita di trading view gitu kan. Terus marking areanya kita lempar dulu ke baby pipsnya, ke kalkulator lotnya. Habis itu kita baru ke MT4-nya untuk buka open baru gitu ya. Di sini order baru, masukin lagi lotnya mau berapa, di sini baru di input, stop loss-nya mau berapa, ambil TP-nya mau di mana gitu kan. Terus kita juga di order buy limitnya juga mau di harga berapa, baru pasang. Panjang banget. Tapi kalau udah kayak gini, udah tinggal di place order aja, udah langsung masuk datanya. Nih, kebuka. Buy limit ukurannya 1,97 lot, simbolnya Euro USD, harga, stop loss-nya udah berapa, TP-nya udah berapa. Jadi
Dengan kita cuma nginput TP 1 aja udah tahu oh ternyata TP-nya di angka 1.8410. Terus kalau misalnya mau TP 2 gimana? Tinggal input aja 2, terus kita tinggal plus order. Dia langsung keluar. Di sini TP 2-nya kita berarti. Gitu. Jadi gampang banget kan? Contoh misalnya kita buka pair lain deh. Kita coba di XAU USD misalnya ya. XAU USD. Nah, kita udah buka XAU USD. Contoh deh kita punya area misalnya di, coba kita ambil area acak aja ya contohnya ya. Kita ngambil area acak aja. Kalau di Euro XAU USD nggak ada menarik. Cuman kita coba ngambil contoh area inilah. Kayak misalnya teman-teman ada ngambil area dari atas ini sampai bawah sini gitu ya. Contoh aja. Terus oke, teman-teman ngambil area dari sini sampai sini. Lalu tinggal masukin aja buy limit kan berarti kan. Buy limit. Teman-teman tinggal masukin 2386.73. Lalu teman-teman masukin 2369.07. Take profitnya 1, risk persentasenya 2%. Tinggal place order. Langsung kebuka. Lot yang ideal buat teman-teman dengan lebar area sekian itu di 0,12 lot gitu. Jadi simpel banget. Charting juga lebih enak, tinggal masukin aja. Kalau teman-teman udah terbiasa chartingnya di MT4 ya udah tinggal masukin aja, tinggal dari ke sini, wah tinggal nyari areanya gitu kan. GBP JPY, wah ada area nggak kira-kira gitu kan. Di GBP USD misalnya ada area yang bagus nggak, teman-teman bisa ngambil ini ya. Ya, tinggal tahu areanya, angkanya mau di berapa, tinggal masukin ke sini, input, semuanya selesai, mudah. Langsung masuk ke dalam order chart kita. Nah, teman-teman, kita tadi udah ngebahas tentang lot. Kita udah tahu caranya gimana ngitung lot yang ideal untuk akun kita sesuai dengan balance yang kita miliki. Kenapa saya ngebahas itu? Karena ketika kita nggak tahu lot, kita nggak tahu cara membaca lot, kita nggak tahu cara ngitung lot yang ideal, kita nggak bisa manage resiko di akun trading kita. Kita nggak bisa memanage resiko setiap trading plan, setiap transaksi yang kita ambil. Akhirnya apa outputnya? Ada dua. Yang satu overlot, yang kedua lotnya kekecilan. Ya mungkin kalau lotnya kekecilan it's okay lah ya, dia akan tetap aman. Tapi yang problem adalah yang overlot, lotnya kegedean dengan balance yang dia miliki. Kalau dilakukan secara terus-menerus, ini yang bikin margin call. Karena kebanyakan trader di luaran sana, MC bukan karena teknikalnya, tapi karena money manajemennya. Karena manajemen resikonya yang dia nggak kuasai. Dia nggak tahu lot yang ideal untuk akun dia itu berapa. Dengan teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman jadi tahu, oh ternyata saya bisa loh ngehitung lot. Jadi saya nggak ngepakuin semuanya, oh lotnya kayaknya 0,05. Oh lotnya kayaknya 0,1, oh lotnya kayaknya 1. Nah, dengan teman-teman bisa menghitung lotnya lebih presisi, which is teman-teman bisa meresikokan transaksi juga lebih presisi dan lebih aman. Dan tentunya teman-teman memanage resiko tersebut dengan kenyamanan diri sendiri, gitu. Jadi nggak ikut-ikutan orang lain. Teman-teman tinggal dirasain aja deh, kira-kira 2% nyaman nggak buat diri teman-teman. Mungkin nyamannya kayaknya 4% mas, atau kayaknya 2% kegedean, ya udah di 1,5% atau 1%. Kan teman-teman bisa meresikokan sesuai dengan kenyamanan diri teman-teman sendiri. Gitu. Nah, teman-teman tadi bisa aplikasiin tuh. Ada yang namanya kalkulator pips gitu ya, itu yang versi manualnya. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Gimana cara dapetin tools tersebut? Teman-teman bisa langsung kontak aja tim konsultan edukasi di link di bawah. Teman-teman dia klik aja, tinggal minta saya mau Dwian Anggara Trading Assistant-nya. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, coba share pengalaman teman-teman tentang lot, tentang manajemen resiko. Kira-kira selama ini seperti apa? Apakah pakai lotnya tebak-tebakan aja, sesuai kayaknya yang terkecil aja, atau mungkin sesuai bisikan hati, atau gimana? Boleh coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan pastiin untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe NFC Forex TV, biar dapetin update-update video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.